Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya mengucapkan kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Doa dan harapan saya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari ada dalam keadaan baik dan sehat. Sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Sebentar lagi kita akan bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan kita. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan lebih dulu, yaitu yang pertama, sebentar sesudah kita dengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama lakukan perjamuan kudus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dapat menyiapkan roti dan anggur supaya kita semua dapat melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara juga dapat membagikan link ibadah online kita kepada jemaat yang lain atau rekan-rekan Anda yang Anda tahu sudah lama tidak bergereja, agar iman mereka juga bertumbuh melalui ibadah kita. Sebelumnya mari kita semua satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami semua sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah online ini. Hadirlah bersama-sama dengan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dan kami berterima kasih melalui media online ini kami semua bisa terhubung, terkonek untuk meninggikan nama Yesus. Semua orang yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me?
It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Woo-hoo. I am a friend of God.
dari terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Thank you, Lord Jesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita semua satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk siang ini, terima kasih untuk malam ini. Kami boleh terhubung melalui online ini untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantu saya untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh umat-umat-Mu yang mendengarnya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin, amin. Tanpa terasa kita sekarang sudah ada di bulan yang kedua di tahun 2021. Itu berarti sisa 11 bulan yang kita miliki di tahun 2021. Doa dan harapan saya agar Bapak Ibu dan saudara-saudari semua sehat. Sebab kalau kita tidak sehat, kita tidak akan menjalani tahun 2021 ini dengan maksimal. Itu sebabnya jangan kasih kendor pertahanan, ingat COVID masih ada. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Supaya kita sehat, keluarga kita sehat, kota kita sehat, lingkungan kita sehat, dan bangsa kita sehat. Dengan demikian kita dapat menyelesaikan sisa 11 bulan di depan kita ini dengan hidup secara maksimal. Nah, di bulan yang baru, bulan Februari ini, saya mengajak kita untuk mempelajari satu tema yang baru, yaitu reimagine ourselves, atau membayangkan kembali kehidupan kita. Merenungkan kembali tentang kehidupan kita. Kenapa demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari? Sebab kalau kita tidak membayangkan ulang tentang siapa kita, mengapa Tuhan membentuk hidup kita, dan kalau sekarang kita masih hidup sampai detik ini, dan kemana arah kehidupan kita, maka kehidupan kita ini tidak akan maksimal. Hanya saja kalau kita tahu siapa kita, mengapa Tuhan menciptakan kita, dan apa yang harus kita lakukan sekarang dan kemana arah kehidupan kita, barulah hidup kita ini maksimal. Atau istilah yang dipakai Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15, yaitu hidup yang berbuah. Sama seperti handphone yang ada di tangan saya ini. Handphone ini tidak akan saya gunakan secara maksimal kalau saya tidak tahu tujuan apa handphone ini dibuat, fitur-fitur apa yang ada di dalamnya, dan bagaimana mengoperasikan handphone ini. Tidak akan maksimal saya gunakan. Saya akan menggunakan handphone ini secara maksimal kalau kemudian saya tahu untuk apa handphone ini dibuat, digunakannya untuk apa saja. Nah, untuk memudahkan saya mengerti tentang handphone ini, fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya, bagaimana mengoperasikan handphone ini dan digunakan secara maksimal, maka saya perlu yang namanya manual book atau buku petunjuk. Dan biasanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, pada saat kita beli handphone, di dalam box handphone seperti begini, sudah ada manual booknya di dalam. Sudah ada textbook atau buku petunjuk yang membantu kita menjelaskan bagaimana cara menggunakan handphone ini. Bagaimana cara kita memakai handphone ini secara maksimal. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Untuk mengerti siapa kita, mengapa kita ada di dunia ini, apa yang harus kita lakukan, dan kemana akhir kehidupan kita, kita perlu manual book, buku petunjuk. Yang saya sebut adalah kitab suci. Alkitab, iya, Alkitab yang kita miliki.
Alkitab yang Anda miliki, Alkitab yang saya miliki merupakan buku petunjuk atau manual book tentang kehidupan kita. Melalui Alkitab kita jadi mengerti siapa diri kita. Melalui Alkitab kita jadi tahu untuk apa kita ada di dunia ini. Melalui Alkitab kita jadi tahu kemanakah perjalanan hidup kita dan kemana akhir daripada kehidupan kita. Sama seperti tadi handphone. Melalui handphone yang saya beli dan seperti yang buku petunjuk yang ada dalam box itu, saya jadi mengerti tentang tujuan daripada handphone itu dibuat. Begitu juga dengan Alkitab. Dengan kita mempelajari Alkitab, kita jadi tahu tujuan manusia itu dibentuk, tujuan kita ada. Dan itu sebabnya di bulan Februari ini saya akan mengajak kita untuk membayangkan ulang tentang kehidupan kita. Berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Berdasarkan buku petunjuk yaitu Alkitab. Kasih tahu siapa kita. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa kata teori ini, teori itu, dan lain sebagainya. Dan di awal minggu ini saya akan beri tema Who am I? Siapa saya? Atau siapa kita? Mari dengarkan, kita mulai dengan membaca Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Saya ingin kita mulai dari situ. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Perhatikan ayat-ayat ini, dari ayat-ayat ini Alkitab memberitahu kita bahwa siapa kita? Kita adalah ciptaan Tuhan. Siapa kita? Kita adalah ciptaan Tuhan. Saya adalah ciptaan Tuhan. Anda yang sekarang sedang mendengarkan khotbah ini adalah ciptaan Tuhan. Mereka yang sekarang ada di samping kiri dan kanan Anda, yang juga ikut dengan Anda mendengarkan khotbah ini, mereka adalah ciptaan Tuhan. Coba tepuk pundak mereka dan kasih tahu, hei, kamu adalah ciptaan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dengan jelas memberitahu kita bahwa baik laki-laki maupun perempuan, mereka diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat spektakuler, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita perhatikan kitab Kejadian, saya dapat menyebutkan bahwa manusia kita adalah ciptaan yang paling unik dari ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia, Anda dan saya, kita ini adalah hasil kreasi Tuhan yang paling unik. Kenapa paling unik? Karena kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat kedua dan seterusnya, semua ciptaan yang lain itu terjadi hanya melalui perkataan Tuhan. Tuhan hanya berkata, berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Maka terbentuk. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari, benda-benda penerang. Maka jadi. Tetapi sampai di manusia, Tuhan tidak hanya berfirman. Tuhan lakukan perencanaan. Perhatikan ayat 26 tadi. Sekali lagi coba perhatikan ayatnya. Bagaimana rencana Tuhan dalam membentuk manusia. Di sana ada kata-kata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini sebuah ide awal. Dan direncanakan. Setelah direncanakan, Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah.
Diambil tanah itu, dibentuklah manusia. Bentuk hidungnya, bentuk matanya, bentuk tubuhnya, kaki, tangan, semua dibentuk. Dirancang begitu rupa. Jadilah seperti kita yang hari ini. Itu yang saya sebut unik. Unik, sangat unik manusia. Hidup kita ini sebenarnya unik Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena dibuat Tuhan begitu unik. Dan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di sana dicatat demikian. Kejadian 2 ayat 7, coba perhatikan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, perhatikan kata membentuk. Kata membentuk di sini dalam bahasa Ibrani disebut yatser, yang berarti kreatif dan seni. Kata ini mengandung dua arti, yaitu bagaimana seseorang membentuk sesuatu dengan kreativitas dan seni. Dan di sini jelas kepada kita bahwa Tuhan membentuk kita, berarti saya boleh menerjemahkan Tuhan membentuk kita dengan kreativitas. Wow. Tuhan membentuk kita dengan seni. Tuhan membentuk kita dengan kreativitas. Yang artinya kita tidak asal jadi. Kita dibentuk dengan kreatif dan seni oleh Tuhan sendiri. Dia mendesain kita begitu rupa. Dia membentuknya dengan seni dan kreativitas. Itu sebabnya Anda dan saya, kita itu unik, berharga dan bernilai. Mungkin di antara Anda yang sekarang mendengarkan khotbah ini dan Anda merasa lingkungan Anda membuat Anda menjadi manusia yang kurang berharga dan kurang bernilai, atau tekanan dan persoalan hidup membuat Anda merasa diri Anda tidak berharga. Anggapan dunia bahwa manusia itu adalah sampah masyarakat. Mungkin Anda sekarang direndahkan oleh lingkungan Anda. Anda tidak dianggap di dalam rumah. Anda dianggap menjadi orang rendahan di lingkungan komunitas Anda. Dengarkan ini baik-baik, ini berita baik untuk Anda. Anda adalah ciptaan Tuhan, diciptakan dengan kreativitas dan nilai yang tinggi. Dan engkau berharga di mata Tuhan. Mungkin di dunia engkau dipandang sebelah mata. Ingat bahwa engkau adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tangkap pesan ini, taruh dalam hatimu, bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan. Tuhan membentuk engkau dengan kreativitas dan mungkin engkau dihina oleh temanmu bahwa engkau gendut. Mungkin engkau dikatai bahwa engkau rambutnya keriting, atau engkau sering mendengar kata-kata rasis di lingkunganmu. Hai, dengarkan baik-baik. Engkau yang sedang tersakiti sekarang oleh karena omongan daripada teman-temanmu, aku ingin kasih tahu Anda adalah ciptaan Tuhan. Engkau berharga, engkau bernilai di mata Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Itu sebabnya Dia membentuk kita dengan begitu rupa dan unik di mata Tuhan. Nah, karena Tuhan membentuk manusia dengan kreativitas dan seni, itu sebabnya dalam diri manusia, dalam diri setiap orang, ada kreativitas, ada seni. Itu sebabnya Anda lihat bahwa orang mendesain, orang bikin kreativitas, seniman, inovatif, brand dan lain sebagainya. Karena ada benih kreativitas dalam diri manusia. Ada kreativitas dalam manusia. Nah, saya ingin memberitahu beberapa pelajaran yang menjadi garis bawahi untuk kita paham bahwa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah di sini itu bukan gambar berupa bentuk tubuh, warna kulit, tinggi badan dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu bukan gambar seperti warna kulit yang kita miliki. Misalnya saya warna kulitnya begini, Anda warna kulitnya begitu. Saya tinggi badannya begini, Anda tinggi badannya begitu, bukan. Kenapa bukan? Karena Allah itu roh.
Allah itu roh yang tidak bisa berbentuk, berubah dan berfisik. Itu sebabnya kita tidak bisa mengukur diri kita dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah di sini adalah berbicara dengan daya pikir, bicara dengan imajinasi. Yang dimaksud dengan gambar dengan rupa Allah adalah perasaan dan keinginan, kehendak. Itu yang dimaksud gambar dan rupa Allah, pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi gambar dan rupa Allah di sini bukan merujuk kepada fisik, warna kulit, bentuk tubuh, tetapi merujuk kepada pikiran, perasaan dan kehendak. Itu sebabnya dalam diri manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Itu yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, hewan dan segala macam tidak memiliki itu. Hanya manusia yang memiliki itu. Itu sebabnya dalam diri manusia dikasih kehendak bebas. Atau yang kita kenal dengan istilah free will. Nah, hal ini kita temukan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Bagaimana kehendak bebas itu bekerja dalam diri manusia. Setelah Tuhan buat Taman Eden, Tuhan taruh pohon terlarang di situ. Dan Tuhan kasih tahu kepada Adam dan Hawa. Adam, Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kalian makan. Tetapi yang satu ini tidak boleh kalian makan. Kalian harus tidak boleh makan. Sebab pada saat kalian makan, kalian akan mati. Nah, di sini kehendak manusia, free will manusia mulai bekerja. Kehendak bebasnya mulai bekerja dalam diri Adam dan Hawa. Mereka tinggal memilih mau taat sama Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Kehendak, pikiran, perasaan itu yang dimaksud gambar dan rupa Allah atau disebut imago Dei, imago Dei. Jadi sekali lagi kita ini unik. Manusia itu sangat unik dan berharga. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dan kita diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Ingat sekali lagi makhluk yang lain itu diciptakan begitu saja. Tetapi manusia, Alkitab mengatakan bahwa setelah dibentuk Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sehingga manusia jadi makhluk yang hidup. Nah, dari semua tadi ada beberapa langkah-langkah praktis yang akan saya bagikan kepada kita. Agar kita menjalani hidup ini secara maksimal seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Supaya sisa 11 bulan di depan kita ini, kita tidak menjalani hidup dengan sia-sia. Atau dengan istilah menjalani hidup asal hidup. Kita mau menjalani hidup secara maksimal. Menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu pelajaran pertama yang saya mau bagikan sekarang adalah hiduplah di dalam kesadaran. Hiduplah dalam kesadaran bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sadarlah. Hiduplah dalam kesadaran bahwa Anda dan saya, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini berharga dan bernilai di mata Tuhan. Itu sebabnya terimalah satu dengan yang lain. Menerimalah satu dengan yang lain. Apa adanya. Karena kita ini sama-sama berharga di mata Tuhan. Saya berharap setelah Anda mendengarkan khotbah ini, tidak ada lagi namanya membanding-bandingkan, di dalam rumah itu tidak terjadi perbandingan. Saya berharap bahwa setelah Anda mendengarkan khotbah ini, di dalam rumah Anda ada kesetaraan. Anda memandang semua orang berharga dan bernilai. Tidak lagi mulai membandingkan diri Anda dengan tetangga Anda. Apalagi orang tua membandingin anaknya dengan anak tetangga. Lihatlah anak-anak Anda itu, pandanglah mereka sebagai orang-orang yang berharga dan bernilai di mata Tuhan. Anak-anak tidak lagi mulai membandingkan ayah mereka dengan ayah tetangga, ibu mereka dengan ibu tetangga. Anda mulai hidup di dalam pandangan yang sama.
bahwa sama-sama punya nilai di mata Tuhan. Laki-laki tidak mulai menganggap bahwa perempuan itu lemah. Perempuan juga tidak boleh menganggap laki-laki sebagai orang yang terlalu arogan. Ingat, Anda semua bernilai dan berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita sadar, kalau saja kita hidup dalam kesadaran bahwa baik laki-laki, baik perempuan, baik yang besar maupun yang kecil adalah sama-sama ciptaan Tuhan dan mulia dan berharga di mata Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kerukunan dan kedamaian. Saya ulang, kalau saja Anda sadar bahwa laki-laki, perempuan, yang besar, yang kecil, tua, muda, kita semua adalah sama-sama berharga di mata Tuhan dan bernilai, kita punya pencipta yang sama yaitu Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kerukunan, kedamaian. Dan coba perhatikan, kalau kita hidup dalam kerukunan kedamaian, Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke sana. Di mana ada kerukunan, di situ berkat akan dicurahkan. Di mana ada kedamaian dan kerukunan, di sana berkat akan Tuhan perintahkan. Kalau Anda ingin ada berkat di rumah Anda, kalau Anda ingin Tuhan menyuruh berkat ke dalam rumah Anda, dengarkan, hiduplah dalam kerukunan. Kalau Anda ingin menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, hiduplah dalam kerukunan. Mari dengarkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bagaimana kita mau diam bersama dengan rukun kalau kita tidak menerima satu dengan yang lain? Halo. Bagaimana Anda mau hidup rukun kalau Anda menganggap diri Anda paling bernilai daripada orang lain? Kita hanya akan hidup rukun kalau kita mau memandang bahwa kita, saya, Anda, semua orang punya nilai yang sama. Yaitu berharga, bernilai di mata Tuhan. Perhatikan ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, jika ingin mengalami berkat kehidupan, jika ingin mengalami Tuhan memerintahkan berkat dalam kehidupan kita, pastikan bahwa kita hidup dalam kerukunan. Dan untuk hidup dalam kerukunan, ini yang harus kita tahu. Sadar bahwa Anda dan saya, semua kita punya nilai yang sama, yaitu sama-sama bernilai di mata pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Hal kedua yang sekarang saya mau bagikan adalah gunakan pikiran untuk maksimal di dalam mengenal Tuhan. Ingat, manusia tadi punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu sebabnya gunakan pikiran Anda untuk mengenal Tuhan dengan secara baik. Gunakan pemikiran kita untuk mengenal Tuhan. Jangan hanya gunakan pikiran untuk melakukan berbagai hal kejahatan. Mulailah stop menggunakan pikiran Anda untuk netting, negative thinking. Pikiran-pikiran yang jorok, yang sembrono, yang tidak memuliakan Tuhan. Marilah sekarang arahkan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Mulai pikirkan tentang Tuhan, mulai mengenal siapa Tuhan, pribadi Tuhan, bagaimana Tuhan itu. Dan yang kedua, gunakan kehendak dan perasaan kita di dalam membangun keakraban dengan Tuhan. Dengan membangun relasi yang dekat dengan Tuhan.
Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudari, tanpa relasi yang akrab dengan Tuhan, hidup kita tidak akan berbuah. Tanpa kedekatan dan relasi kita dengan Tuhan, hidup kita tidak akan maksimal. Ingat, kita punya 11 bulan di tahun 2021. Kalau mau hidup ini maksimal, berbuah, bangunlah relasi dengan Tuhan. Relasi yang sehat terbangun dengan kehendak, pikiran, dan perasaan yang tulus. Sekali lagi, relasi yang sehat akan terbangun melalui pikiran dan perasaan dan kehendak yang tulus. Itu sebabnya, gunakan pikiran Anda, gunakan kehendak Anda, gunakan perasaan Anda untuk setiap hari bangun relasi dengan Dia. Berulang kali saya katakan bahwa bersyukur gereja kita memiliki yang namanya ibadah harian. Setiap pagi, siang, malam, kita bisa gunakan ini untuk membangun relasi dengan Tuhan. Supaya hidup kita ini maksimal. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8, Yesus gambarkan. Yesus kasih istilah, hidup yang berbuah itu seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat berbuah kalau dia tidak melekat pada pokok anggurnya. Dan Yesus katakan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Kalau kita mau maksimal, kalau kita mau berbuah, pastikan kita harus melekat kepada pribadi itu. Itu sebabnya Tuhan membentuk kita dengan pikiran, perasaan, dan kehendak yang mendorong kita untuk datang melekat kepada Dia. Dan ingat Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita terhubung dengan Tuhan, kalau kita terkonek dengan Sang Pencipta kita, Alkitab mengatakan bahwa engkau akan menghasilkan buah. Bapak-bapak, engkau akan menjadi ayah yang berbuah di rumahmu kalau engkau melekat kepada Tuhan. Ibu-ibu, mama-mama, engkau akan menjadi mama-mama yang berbuah, mama yang menjadi kebanggaan bagi suami dan anak. Kalau engkau mau melekat kepada Tuhan. Anak-anak, orang-orang muda, engkau akan menjadi anak-anak yang berbuah banyak di rumahmu. Engkau akan menjadi orang muda yang penuh dengan kreativitas dan ide-ide brilian yang menghasilkan buah yang banyak, yang menyenangkan ayahmu dan ibumu. Kalau engkau mau melekat kepada Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan pagi ini, siang ini dan malam ini dapat menolong Anda di sisa 11 bulan di tahun 2021 ini dengan hidup secara maksimal. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari siapkan roti dan anggur. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
Mari kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Ibu bapak saudara-saudari bisa menyiapkan roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Seraya ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah makan, ia mengambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari ibu bapak saudara-saudari, kita akan minum bersama-sama anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang memperdamaikan hidup kami dengan Engkau. Terima kasih, sebuah kehormatan dan kesempatan pada hari ini kalau kami masuk di dalam perjamuan kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Lewat darah-Mu dan lewat tubuh-Mu kami boleh hidup sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita akan akhiri. Tapi sebelumnya kita akan bersyafaat terlebih dahulu. Kita membawa setiap kita dan juga bangsa dan negara ini di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Berkati setiap bapak dan ibu, pemuda-pemudi, anak-anak dimanapun mereka berada. Di dalam rumah tangga yang terbaik, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam bisnis, Allah dimuliakan di dalamnya. Berkati juga untuk kesehatan mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Limpahkan kasih karunia-Mu, Tuhan, pimpin kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha, bisnis, pekerjaan mereka. Berkati studi anak-anak kami, berkati di dalam perlindungan penyertaan-Mu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah-Mu. Berkati presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya. Berkati para pemerintah yang terkait, berkati juga khususnya mereka yang mengambil bagian, para dokter medis yang menangani COVID-19 ini. Kami berdoa biar merata di seluruh rumah sakit yang ada di negara kami. Berkati setiap mereka yang mengalami COVID. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kasih dan kemurahan-Mu akan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk persekutuan kami. Mari angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau yang hari ini baik itu mengambil perjamuan kudus maupun juga engkau yang ada di dalam rumah tanggamu masing-masing. Diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kalau kami bisa beribadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.